pagi untuk kita semuanya. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Saya berharap semua dalam keadaan sehat-sehat. Perkenalkan, nama saya Andri Girsang, jurusan Manajemen Pendidikan, Prodi Manajemen Pendidikan, Fakultas Keguruan Universitas Palangkaraya, mahasiswa PPL 2, yang akan mengajarkan mengenai prosedur pencatatan dan penataan surat dokumen. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya dimulai dengan doa. Saya pimpin melalui agama Nasrani. Mari kita saling doa. Di surga kita akhirat Bapa, dengan surga ketamulah kami dapat selalu. Ya Bapak, sebentar lagi akan melaksanakan proses pembelajaran kami. Kiranya berkat ini Bapak akan dapat berguna untuk masa depan kami. Inilah doa kami Bapak melalui penerangan Kristus yang berdoa. Amin. Baik, topik pembelajaran kita di pagi hari ini yaitu prosedur pencatatan dan penataan surat dan dokumen. Prosedur pencatatan dan dokumen itu dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu prosedur pencatatan, prosedur penataan, arsip, dan pengarsipan dokumen. Prosedur pencatatan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pengertian surat, surat masuk, dan surat keluar. Sistem pencatatan, prosedur pengurusan surat masuk, prosedur pengurusan surat keluar, sistem penataan. Dari sistem pencatatan terdapat 2 bagian, yaitu buku agenda, buku kendali. Prosedur pengurusan surat masuk terbagi di 2 juga, yaitu buku agenda, kartu kendali. Kemudian dari sistem penataannya yaitu sistem penataan abjad, sistem perihal, sistem nomor, sistem wilayah, dan sistem tanggal. Pengertian surat yaitu dan surat masuk serta surat keluar, sebagaimana yang telah dipelajari sebelumnya, bahwa salah satu media komunikasi yang sangat penting dalam sebuah lembaga adalah surat. Untuk itu dibutuhkan penanganan surat yang baik, sehingga informasi yang disampaikan melalui surat tersebut dapat diterima dengan tepat dan sesuai dengan harapan. Berikut beberapa pengertian surat dari beberapa ahli, yaitu yang pertama, menurut Z. Wazong, surat adalah pernyataan atau ucapan tertulis terhadap suatu atau beberapa orang yang tidak hadir. Yang kedua, yaitu menurut S. Hidayat, surat adalah sehelai kartu atau lebih di mana dituliskan suatu pernyataan atau berita atau sesuatu yang hendak orang tanyakan atau beritakan atau tanyakan pada orang lain. Yang ketiga, yaitu menurut Prajudi Atmosudirjo, surat adalah helai kertas yang ditulis atas nama pribadi penulis atau atas nama kedudukannya dalam organisasi yang ditunjukkan pada alamat tertentu dan memuat bahan komunikasi. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa surat adalah komunikasi tertulis dari pihak satu ke pihak yang lainnya untuk menyampaikan berita. Aktivitas penyampaian berita melalui surat ini ada kalanya berasal dari pihak lain, baik dari dalam instansi maupun dari luar instansi. Surat masuk adalah surat yang masuk ke dalam instansi atau perusahaan, atau dari dalam bagian suatu instansi atau dari instansi lain atau dari dalam perusahaan yang sama. Surat keluar adalah surat yang dikirimkan oleh suatu instansi atau perusahaan dari bagian di dalam instansi tersebut yang ditunjukkan ke instansi lain atau bagian lain dalam instansi atau perusahaan yang sama. Kemudian, sistem pencatatan kantor. Agar informasi dan berita yang disampaikan melalui surat tidak hilang dan mudah ditemukan kembali dengan cepat, maka dibutuhkan sistem pencatatan untuk surat masuk maupun surat keluar. Dengan sistem ini, pencatatan diharapkan akan mempermudah
penelusuran dokumen jika suatu saat dibutuhkan kembali. Adapun pencatatan lainnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu buku agenda. Buku agenda dapat berfungsi untuk mencatat surat masuk maupun surat keluar. Mencatat surat masuk maupun surat keluar dapat dipisahkan dengan menggunakan buku agenda, surat masuk dan surat keluar, yang biasanya dibedakan pula tahunnya. Kolom-kolom dalam buku agenda surat masuk umumnya terdiri dari A. Nomor urut agenda, B. Tanggal terima surat, C. Asal surat dan alamat, D. Tanggal surat, bagian E. Nomor surat, F. Perihal surat, kode klarifikasi dan keterangan lainnya. Sedangkan kolom untuk dalam buku agenda surat keluar umumnya yaitu nomor urut, tanggal pembuatan surat, tujuan surat, tanggal surat, perihal, nomor petunjuk atau klarifikasi, kemudian keterangan lainnya. Buku agenda dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, buku agenda tunggal atau campuran adalah buku agenda yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar sekaligus berurutan di tiap halaman. 2. Buku agenda berpasangan adalah buku agenda yang digunakan untuk mencatat surat masuk di halamannya di sebelah kiri dan surat keluar di sebelah kanan, atau sebaliknya dengan nomor urut sendiri-sendiri. Ketiga, buku agenda kembar adalah buku agenda yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar, disediakan buku sendiri-sendiri. Kartu kendali. Sistem kartu kendali adalah istilah lain yang sering dipakai untuk nama kearsipan pola baru. Kartu kendali adalah lembar isian yang digunakan untuk pencatatan surat. Ciri-ciri kartu kendali yaitu pertama, pada sistem kartu kendali perlu dilakukan pengelompokan surat, antara lain surat penting, surat rahasia, dan surat biasa. B. Lembar kartu kendali terdiri atas 3 warna, yaitu lembar pertama berwarna kuning, lembar kedua berwarna hijau, dan lembar ketiga berwarna merah. Kartu kendali berfungsi sebagai pengganti buku agenda. Penggunaannya dapat ditulis rangkap 2, rangkap 3, atau rangkap 4 sesuai dengan kebutuhan. Setiap rangkap dibedakan dengan warnanya untuk mempermudah pendistribusian dan penyimpanannya. Bagian C. Prosedur pengurusan surat masuk. Dalam sistem pencatatan surat atau dokumen di atas telah diuraikan tentang hal-hal yang harus diarsipkan dalam pengurusan surat, sehingga pada materi ini dijelaskan secara garis besar tentang proses dan tahapan pengurusan surat masuk maupun surat keluar. 1. Prosedur dalam penanganan surat masuk dengan buku agenda adalah sebagai berikut. A. Penerimaan surat. Jadi, surat yang masuk atau yang diterima diperiksa kebenaran alamatnya. Jika alamat tidak tepat, maka akan dikembalikan ke kantor pos atau ke kurirnya. B. Penyortiran surat. Setelah surat diterima dari resepsionis, selanjutnya dipisahkan berdasarkan alamat yang dituju. Jika surat untuk perseorangan dan menyangkut masalah pribadi, maka surat dapat diberikan langsung kepada yang dituju. Tetapi jika merupakan surat dinas karena menyangkut kepentingan perusahaan, maka surat tersebut harus diproses terlebih dahulu. C. Pencatatan surat. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan buku agenda. Petugas dapat membuka dan membaca surat
untuk mengetahui apakah surat tersebut merupakan suatu surat dinas, surat penting, atau rahasia. Untuk rahasia, petugas tidak diperbolehkan membaca surat tersebut kecuali sudah diizinkan oleh pimpinan. D. Pengarahan surat. Pengarahan surat adalah menentukan siapa yang selanjutnya akan memproses surat berkaitan dengan permasalahan surat. Pengarahan surat akan dilakukan oleh pimpinan, karena pimpinanlah yang akan bertanggung jawab dengan surat tersebut. E. Penyampaian surat. Jika pimpinan sudah menuliskan instruksinya di lembar deposisi, maka surat tersebut diberikan kepada orang yang ditunjuk oleh pimpinan. Jika orang yang dimaksud tersebut lebih dari satu, sebaiknya surat tersebut diperbanyak sehingga setiap orang yang ditunjuk akan mendapatkan salinan suratnya. Saat surat tersebut disampaikan kepada orang yang dituju, maka yang menerima harus menandatangani pada lembar disposisi sebagai pertanggungjawaban bahwa surat tersebut telah diterima. F. Penyimpanan surat. Jika surat sudah selesai diproses, maka surat asli harus diserahkan kepada bagian tata usaha untuk disimpan dengan menggunakan sistem penyimpanan tertentu seperti sistem abjad, sistem subjek, sistem wilayah, sistem tanggal, atau sistem nomor. 2. Prosedur umum dalam penanganan surat masuk, yaitu A. Prosedur surat masuk penting. Bagian-bagian dari prosedur surat masuk penting yaitu penerimaan surat, pencatatan surat, pengarahan atau pengendalian surat, penyampaian surat ke unit pengolah, penyimpanan atau penataan arsip. B. Prosedur pengurusan surat masuk biasa. Seperti yang kita ketahui, dalam penanganan surat masuk yang bersifat biasa tidak perlu dicatat dalam kartu kendali, tetapi menggunakan lembar pengantar surat biasa. Alur kerjanya agak sedikit lebih pendek jika dibandingkan dengan kartu kendali. Surat biasa tidak perlu cepat disampaikan ke unit pengolah, tetapi dapat menunggu 1 atau 2 hari sampai terkumpul agak banyak, karena pencatatan dapat dilakukan sekaligus untuk beberapa surat dalam satu lembar pengantar surat biasa. Bagian C. Prosedur pengurusan surat masuk rahasia. Dalam menangani surat masuk rahasia, hanya pimpinan yang boleh membaca surat. Kalau ada orang yang mengetahui surat tersebut adalah orang yang ditunjuk langsung oleh pimpinan. Bagian D. Prosedur pengurusan surat keluar. Penanganan surat keluar sistem buku agenda yaitu mempunyai beberapa bagian. Bagian pertama, pembuatan konsep, persetujuan konsep, pencatatan surat, pengetikan konsep, pemeriksaan pengetikan, penandatanganan surat, pemberian cap dinas, melipat surat, penyampulan surat, pengiriman surat, dan penyimpanan surat. 2. Penanganan surat keluar sistem kartu kendali. Seperti halnya dalam pengurusan surat masuk penting, di mana pencatatan dan pengendalian menggunakan kartu kendali, maka penanganan surat keluar yang bersifat penting pun menggunakan kartu kendali. Prosedur pengurusan surat keluar penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, unit pengolah, pencatat surat, pengarahan surat, penataan arsip, pengiriman surat. Bagian E. Warkat, arsip, pengarsipan, dan dokumen. Pertama, warkat. Warkat adalah setiap catatan tertulis atau bergambar yang membuat keterangan mengenai sesuatu hal atau peristiwa yang dibuat orang untuk membantu mengingatkan.
2. Arsip. Arsip adalah suatu kumpulan warkat yang disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali. 3. Pengarsipan. Pengarsipan adalah kegiatan menyimpan warkat dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman dan tidak rusak atau hilang, sebagai pusat ingatan sumber informasi suatu organisasi. 4. Dokumen. Dokumen adalah suatu data penting yang dibutuhkan perusahaan di masa kini dan masa yang akan datang. F. Sistem penataan surat atau dokumen. Dalam sebuah lembaga atau perusahaan, keberadaan surat menjadi bagian penting dalam kegiatan sehari-hari. Surat yang masuk maupun surat keluar dapat disebut dokumen yang dalam penataannya dibutuhkan sistem penyimpanan yang baik agar mudah mencarinya bila dibutuhkan. Hal ini sangat penting karena kemampuan otak manusia dalam mengingat sangatlah terbatas. Cara penyimpanan dibagi menjadi 5 macam secara logis dan sistematis, yaitu sistem abjad, sistem perihal, sistem nomor, sistem geografis atau wilayah, sistem tanggal. Baik, sekian penjelasan materi. Apakah dapat dipahami? Baiklah, kalau semuanya sudah mengerti mengenai materi kita pada pagi hari ini, di sini saya akan memberikan tugas, yaitu tugas yang pertama, mencatat materi yang telah disampaikan, kemudian memfotokan hasil kinerja, lalu mengirimkan kepada saya. Tugas yang kedua, yaitu 1. Carilah di Google contoh format surat masuk dan surat keluar, dan jelaskan apa yang membedakan surat masuk dan surat keluar tersebut. 2. Jelaskan prosedur tentang pengurusan surat masuk dan surat keluar. Baiklah adik-adik, saya rasa sekian pertemuan kita di pagi hari ini. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih. Shalom, salam sejahtera.